Keterbatasan lahan tidak menghalangi sebuah hunian untuk menjadi unik, asri, berwarna-warni, kental dengan nuansa etnik, serta cocok untuk daerah tropis. Seperti apa ya? Ruang makan dapat menjadi tempat berinteraksi yang menyenangkan sekaligus menyegarkan, apalagi jika letaknya yang berdekatan dengan taman atau berada di area outdoor. Ruang transisi selain berfungsi sebagai ruang peralihan antar ruang, ternyata bisa dialihfungsikan menjadi area lain yang lebih berguna. Bagaimana ya caranya? I would save up all the hours just to keep you here. 'Cause I feel just like a flower. Keterbatasan lahan di kota besar seringkali menjadi masalah dalam membangun hunian Anda. Belum lagi masalah padatnya penduduk yang menghambat Anda memiliki rumah yang ideal. Tidak hanya memenuhi fungsinya sebagai hunian, sebuah rumah juga seharusnya dapat beradaptasi dengan iklim sehingga pemiliknya dapat merasa lebih nyaman. Seorang arsitek senior bernama Bapak Itut Huwae mempunyai trik agar rumah dengan lahan hanya 95 meter persegi ini tampak nyaman dan asri di tengah hunian yang padat. Rumah yang berada di tengah gang ini terlihat biasa jika dilihat dari luar. Namun sebenarnya, sang arsitek memikirkan betul bagian-bagian eksterior dan interiornya. Rumah bergaya lama ini memiliki jendela-jendela panjang bergaya awal abad 20, dihiasi dengan tanaman gantung yang membuat suasana menjadi asri. Fasad pada rumah memang tidak terlalu diutamakan karena sang pemilik lebih berorientasi pada bagian dalam rumah. Ya, karena ini di daerah padat, saya berusaha untuk tidak membuat tampak luar. Jadi saya berusaha untuk bikin tampak dalam. Nah, kita bisa lihat bidang 1, bidang 2, 3, dan 4 itu beda semuanya gitu loh. Tapi ada satu yang mengikat garis-garis vertikal gitu loh. Karena ini dia di ruang padat, jadi tadi rumah dalam rumah, ruang dalam ruang. Tanda petik harus banyak sinar dan ventilasi baik, ada pengalian udara yang cukup baik. Sehingga juga dibutuhkan ventilasi yang besar dan cross ventilasi, lubang yang satu arah. Level pada depan pintu menjadi petunjuk menuju bagian dalam rumah. Bagian dalam rumah merupakan area semi outdoor yang dibuat asri dan segar. Sang pemilik sepertinya tahu benar bagaimana mengekspresikan identitasnya melalui ruang keluarga. Ruang keluarga dipenuhi dengan barang etnik khas Indonesia dan beberapa lukisan hasil karyanya sendiri. Ruangan ini mengaplikasikan berbagai warna dan banyak terinspirasi dari warna alam seperti coklat tua dan coklat muda. Kain ulos digunakan sebagai bahan pengganti gorden yang memperkuat nuansa etnik pada rumah ini. Sentuhan etnik juga dapat dilihat pada hiasan tanah liat berbentuk seperti guci panjang, furniture kursi dengan ukiran dari Batak, sampai patung yang ditempatkan di samping pohon Kamboja. Selain keberadaan benda-benda etnik yang cukup banyak, pengaplikasian gentong sebagai elemen dekorasi juga menarik perhatian. Terdapat 4 buah balok kayu dan masing-masing balok kayu terdiri dari 3 buah gentong. Aksen gentong tanah liat ini dilubangi pada bagian tengah, kemudian dimasukkan ke dalam balok kayu. Gentong-gentong ini dapat dinikmati dari bawah dan dari atas jika dilihat dari area tangga. Selain sebagai aksen gentong gantung, gentong ini juga dimanfaatkan sebagai landasan kap lampu yang menarik. Nah, biasanya kalau saya gambar ya, seharusnya gambar dari keseluruhannya dulu gitu loh. Kita ambil bidang dari keseluruhannya dulu, setelah itu kita bagi proporsi dan sebagainya. Satu hal pertama, tidak dilihat dalam tingkat
kita berdiri mata, saya inginkan ada sesuatu yang bisa lihat dari bawah ataupun sama sekali dari atas, tapi dalam perspektif yang berbeda gitu loh. Dan kentong-kentong tadi dilubangi, dimasuki kayu, kemudian diberi ornamen, bisa kain, warna-warni. Terus sementara ornamennya itu ornamen dari mereka gitu loh. Karena ini plafonnya tinggi, saya ingin ada skala yang didapat, skala manusianya gitu loh. Ini tentunya untuk ruang ini menjadi akrab gitu loh. Dengan warnanya sendiri saya berangkat dari warna-warna alam, dari warna tanah, warna dari kupu-kupu, sayap kupu-kupu, burung dan sebagainya. Kita kan hidup di alam yang penuh warna gitu ya. Dan saya berusaha untuk warna-warna ini warna-warna yang umum, tidak sangat personal. Memang warna itu personal, tapi saya berusaha untuk ini untuk semua gitu. Itu yang bisa saya konsep utamanya di situ. Lubang ventilasi pun dibuat dalam bentuk tiang-tiang beton dengan jarak yang renggang. Dan untuk menciptakan kesan yang luas, tiang beton dibentuk secara vertikal dengan plafon yang tinggi. Rumah-rumah untuk di tempat-tempat tropis itu sebaiknya memperhatikan sinar yang melimpah. Sinar kita cukup banyak, malam pun juga terang gitu loh. Satu, kedua, pengudaraan juga cukup baik. Dengan pengudaraan yang cukup baik, lagi-lagi tidak sekedar lubang, tapi posisi lubang ventilasi itu juga harus satu arah, yang saya sebut sebagai istilahnya cross ventilation. Jadi kurang lebih seperti itu gitu loh. Untuk khusus daerah padat, usahakan orientasinya ke dalam, bukan keluar, karena kita keluar pun kita nggak dapat apa-apa. Kita memanfaatkan ruang dalam semaksimal mungkin, kurang lebih seperti itu. Di area tangga sendiri masih ditempatkan tanaman dalam pot. Selain untuk menyegarkan ruangan, juga sebagai batas aman tangga. Untuk pegangan, railing kayu sepanjang 1 meter terpasang pada 2 buah balok kayu yang ditempelkan di tangga. Sang arsitek menyalurkan kemampuannya melukis sketsa menjadi lukisan penghias dinding seperti tampak pada dinding tangga di area tangga. Lukisan juga terlihat pada bagian ruang keluarga. Sebuah lukisan hitam putih dengan warna hijau yang terlihat kontras sebagai center of visual. Juga, lukisan bergambarkan ikan dengan dominasi warna coklat diletakkan di atas sofa berwarna merah. Jika Anda mengamati lebih detail, sebuah lukisan juga ditempatkan pada atap rumah di atas bagian pergola kayu. Pemilihan furniture pun menjadi pertimbangan agar ruangan ini tampak lega. Terlihat pada bentuk kursi dan meja yang tampak kompak dan ringkes, namun tetap berkesan dinamis dengan warna-warna yang berbeda. Lalu, bagaimanakah Bapak Itut mengatasi masalah ruang makan di lahan yang terbatas? Pantry mungil sebagai pengganti ruang makan adalah solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan. Masih berada di rumah Bapak Itut Huae. Pantry dilengkapi dengan sebuah meja panjang berwarna hijau segar dan 3 buah bar stool dengan warna yang variatif. Pada lantainya, pantry ini menggunakan split level yang membuat pantry ini memiliki karakter dan tidak membosankan. Split level adalah teknik penurunan lantai dan digunakan sebagai teknik untuk menegaskan batasan area. Split level dibuat dengan tinggi sekitar 1 ubin sehingga masih cukup ergonomis untuk dilewati. Pada bagian atapnya, pantry ini memilih kayu kamper seluas 2,5 meter x 2,5 meter. Kayu kamper ini dicat dengan pelitur sehingga didapatlah kayu yang berkarakter sedikit gelap. Di belakang pantry terdapat sebuah area semi outdoor berupa inner court mungil yang memberikan atmosfer sejuk karena udara dan cahaya matahari bebas keluar masuk.
Inner court ini dihiasi dengan beberapa tanaman rambat dan tanaman gantung sebagai penyejuk ruangan. Tanaman ini dipilih karena sifatnya yang sangat fleksibel untuk ditempatkan pada daerah yang sempit. Bapak Itut pun tidak segan-segan menambahkan sebuah pohon Kamboja di dalam ruangan untuk menguatkan kesan semi outdoor di dalam rumah. Daunnya yang jarang membuat pohon ini tidak terlalu merepotkan dalam hal perawatan. Pantry ini tidak memerlukan AC karena terdapat bukaan alami tanpa atap yang dihiasi dengan pergola kayu berwarna kuning. Pergola pada umumnya digunakan sebagai peneduh dan tempat tanaman rambat. Pergola juga pada umumnya tidak ditempatkan di dalam rumah. Namun, sang pemilik memasang pergola kayu di dalam rumah sebagai aksen yang menarik. Jadi, itulah rumah dari Bapak Itut Huae yang mampu mengatasi keterbatasan lahan dan menciptakan sebuah hunian yang berkarakter, unik, dan cocok untuk daerah tropis. Kuncinya adalah be different, be creative.